Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Terus terang tokoh-tokoh partai tadi juga saling tukar pendapat apakah mungkin sidang istimewa itu dipercepat kalau terjadi hal-hal yang membuat kehidupan nasional kita itu semakin tidak menentu, semakin tidak pasti, bahkan menjurus kepada anarki dan kekerasan. Hubungan Gus Dur dan Amin Rais adalah hubungan cinta dan perpecahan. Hubungan cinta dan benci. Tidak bisa dipungkiri Gus Dur dan Amin Rais adalah dua tokoh kunci dalam proses reformasi di Indonesia. Untuk itu apa saja penyebab sehingga mereka berpecah padahal mereka bersatu untuk menumbangkan rezim Orde Baru? Kita simak video ini bersama-sama. Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Beliau adalah seorang ulama, seorang politisi, seorang cendekiawan, juga termasuk pernah menjadi Ketua Umum PBNU selama 3 periode dari 1984 sampai 1999. Gus Dur adalah salah satu promotor utama dalam mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa yang mengantarkan beliau menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur dikenal dengan pemikirannya yang pluralis dan berani menentang arus politik. Sementara itu, Amin Rais lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Amin Rais adalah sosok tokoh yang terkenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi ketua umumnya pada tahun 1995 sampai 1998 dan salah satu arsitek reformasi tahun 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Gus Dur dan Amin Rais awalnya, pada mulanya mereka bertemu dalam forum-forum diskusi antara tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Keduanya mempunyai pemikiran yang berbeda, tapi mereka saling menghargai. Pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi antara tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah tadi yang membentuk dasar persahabatan mereka karena mereka berdua sama-sama peduli dengan nasib bangsa Indonesia ke depan. Tidak bisa dipungkiri, baik Gus Dur ataupun Amin Rais adalah dua sosok pilar penting dalam proses reformasi tahun 1998. Gus Dur dengan basis kaum Nahdliyin-nya dan Amin Rais dengan basis kaum modernis yang ada di Muhammadiyah. Gus Dur dan Amin Rais bersama-sama dengan tokoh lainnya menumbangkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Mereka berdua sama-sama menyuarakan perubahan meskipun dalam perspektif yang berbeda. Walaupun mereka sering berdebat dalam ranah intelektual, Gus Dur selalu menghormati Amin Rais dalam beberapa kesempatan. Gus Dur menyebut Amin Rais sebagai sahabat dan orang baik yang punya komitmen kepada bangsa Indonesia. Keduanya sekali lagi meskipun berbeda, tetap dalam urusan masa depan bangsa, mereka mempunyai pandangan yang sama bahwa bangsa Indonesia harus berubah menjadi bangsa yang lebih baik di
di masa depan. Amin Rais juga mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada Gus Dur. Dia menyebutkan Gus Dur adalah tokoh yang mempunyai pengaruh sangat tinggi yang mendorong adanya reformasi tahun 1998. Amin bahkan sering memuji Gus Dur sebagai ulama yang nyeleneh tapi visioner. Sayangnya, persahabatan mereka dan kekompakan mereka tidak bertahan selamanya. Gus Dur menjadi presiden tahun 1999. Ketika itu yang mendorongnya menjadi presiden salah satunya adalah Amin Rais yang waktu itu sebagai ketua MPR. Setelah Gus Dur naik di kursi presiden, barulah muncul beberapa percikan konflik di beberapa kebijakan yang antara Amin Rais dan Gus Dur itu tidak satu atau tidak sepemikiran. Puncaknya pada tahun 2001, Amin Rais selaku ketua MPR bersama parlemen mengadakan sidang istimewa yang pada akhirnya melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden. Sejak saat itu hubungan kedua tokoh ini semakin renggang. Salah satu kutipan Gus Dur tentang Amin Rais, beliau pernah mengatakan bahwa Amin Rais itu orang baik tapi terkadang terlalu serius. Ini menunjukkan bahwa di tengah ketegangan yang ada, Amin Rais di dalam hatinya Gus Dur tetap ada tempat khusus. Amin Rais juga pernah mengatakan tentang Gus Dur seperti ini, "Saya sangat hormat pada Gus Dur, tapi terkadang dia terlalu longgar dalam melihat persoalan." Ini menggambarkan perbedaan di antara keduanya, tapi tetap ada rasa hormat di dalamnya. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang sering mengucapkan lontaran yang kemudian hari dianggap sebagai ramalan. Salah satu ramalan Gus Dur yang paling menarik adalah Amin Rais tidak akan pernah menjadi presiden Indonesia. Dan yang seperti kita lihat, kita tidak pernah punya presiden yang namanya Amin Rais. Setelah reformasi, Amin Rais yang kita tahu sering berpindah-pindah pandangan politik dan posisinya dalam perpolitikan di Indonesia. Gus Dur pernah menyindir Amin Rais sebagai gelandangan politik karena Gus Dur melihat Amin Rais terombang-ambing dalam keputusan dan koalisi yang dia ikut. Sebutan gelandangan politik ini adalah salah satu sindiran yang sangat populer di Indonesia sampai hari ini. Hubungan cinta dan benci antara Gus Dur dan Amin Rais adalah salah satu pandangan atau gambaran dari perpolitikan di Indonesia sampai hari ini. Meskipun mereka berbeda peran, mereka tetap punya peran dalam sejarah berjalannya negara yang kita cintai ini. Bagaimana menurut kalian? Bisakah kita ambil pelajaran dalam hubungan mereka berdua ini? Bisa tulis di komen ya. Apa pendapat Anda tentang Gus Dur dan apa pendapat Anda juga tentang Amin Rais? Mungkin itu video yang bisa kami buat. Semoga bermanfaat.